Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Malser Internasional. Balik lagi sama gue Bang Zaini bersubsidi. Ini gue pengen ngereaksi ya. Ada videonya dari Gus Ud Kiai Haji Mas'ud Fatoni menanggapi undangan Robito Alawiyah. Ini Kiai ini keren banget kalau gue bilang ya. Ngomongnya itu straight to the point nih, nggak pakai basa-basi, nggak pakai ini, nggak pakai itu apa segala macam, terus nggak pakai saringan gitu. Jadi langsung nyentuh ke kolbu. Saksikan aja nih orang keren nih dari orang Muhammadiyah ya. Jadi ya saatnya lah Islam itu bersatu ya, mau Muhammadiyah mau NU ya. Kalau yang bener ya bilang bener, yang salah ya salah gitu ya, nggak ada urusannya gitu ya. Langsung ya kita reaksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat-sifat dari mereka ya kayak baik, pengkhianat ke bawahnya pasti pengkhianat. Saya Mbahnya pengkhianat, ke bawahnya pasti pengkhianat. Ya kita tahu ya bahwa klannya dia itu kan emang dibawa sama Belanda tuh buat ngancurin pejuang-pejuang Indonesia gitu. Jadi mbahnya bangke ya, anaknya juga pasti bangke, cucunya bangke, cicitnya bangke, semuanya tuh ya pengkhianat tahu gitu. maksudnya. Ngomong undang tapi undangannya ndak nyampe. Nanti disebarkan bahwa iman pengecut, bahwa Wah, jadi dia ngomong ngundang, tapi ngundangannya nggak nyampe. Jadi ntar pengen bikin bahwa Kiai Imad itu adalah pengecut, al-kaburi. Tekniknya dia tuh udah kepake tuh kemarin tuh, dulu bisa ya. Kalau waktu di Banten ya, cuma kalau di sekarang mah lucu. Kan kalau orang gila begitu ya, pakai teknik yang sama menghasilkan hasil yang berbeda. Namanya apa? Tolol. lo yang kentutin siapa? Ini Muhibbin harus ngerti, biar tidak menjadi Muhibbin tolol. Ini kan persis dengan Habib-Habib muda yang kelewar-keliwar ke timur ke barat, gak diundang wong teko. Tapi lagi amat ndak, resmi apa ndak undangannya. Namanya orang gak diundang orang datang, namanya tupel dalam agama, nyelonong. Yang benar harus yang netral. Jangan di tempat Ba'alawi yang netral, pinjem tempatnya pemerintah atau tempat pondok pesantren siapa yang netral, itu baru gentleman. Seperti itu. Tuh tempatnya yang netral, itu baru gentleman. Maka seperti situ, itu. Saya harapkan Ba'alawi yang jujur. Suratnya nyampe kepada Kiai Imad yang saya anggap Ba'alawi yang jujur, suratnya nyampe ke Kiai Imad gitu, yang jujur. Tapi mana ada sih pengkhianat jujur ya. Jadi kita balik lagi ke kata-kata depannya. Bapaknya pengkhianat, cucunya juga pasti pengkhianat, turunan juga pengkhianat. Nggak ada yang jujur. dapat membuka tabir kepalsuan selama berapa ratus tahun ini. Kalau Kiai Imad saya yakin kalau diundang resmi pasti datang. Karena bukan tipe orang pengecut, bukan tipe orang pengkhianat. Beliau ini tidak punya bapak kakek pengkhianat. Kalau mereka kan sudah tahu kita. Ben Sopo, Lewong Yaman, Ben akhirnya Ben Abraha. Ben Ya, Abraha. Yang gentut yang ngomong. Siapa yang ngomong gentut? Ya Durahim. Apa itu? Durahim tuh topik asegap. Durahim. Jangan Muhibbin. Sehat apa harus di Medika itu? Di Medika dulu. Di Medika. Wassalam. Diobatin. Udah nonton ya. Jadi di situ Gus Ud itu ngomong ya, Kiai Imad itu adalah seorang mujadid sih. Yang mujadid itu tuh pencerah ya.
penjara. Jadi udah berapa ratus tahun ini nih kita dibohongin bahwa itu cucu Nabi ternyata bukan cucu Nabi gitu loh. Dari gue nggak bakal bosan-bosan tuh ngomong kayak begini, dari segi manuskrip, dari segi tes DNA, dari segini. Jadi yang ngebenerin bahwa dia itu cucu Nabi emang kalangan-kalangan dia sendiri yang bikin buku, dia sendiri yang mengklaim nasabnya itu apa segala macam, dia sendiri juga yang kayak gitu. Nah, untuk debat di Robita Alawiyah, menurut gue ya, tesisnya Kiai Imat aja tuh belum dijawab sama dia. Bukunya aja tuh, buku apaan nggak tahu tuh keluar itu kayak gimana, satu. Terus kedua, 12 pertanyaan Kiai Imaduddin itu tuh nggak bisa dia jawab secara tertulis gitu. Terus ketiga, sampelnya dia tuh yang tes DNA tuh ke luar negeri tuh di Indonesia tuh cuma 6 orang gitu loh. Dan semuanya itu haplogrupnya G. Dan kalau yang banyak itu tuh dari luar negeri tuh ya, hampir 180 orang tuh rata-rata tuh haplogrupnya tuh G gitu ya. Dari segi DNA aja tuh dia nggak mau tes DNA. Dari segi manuskrip dia kagak mau ngebantah tesis Kiai Imat secara tertulis, secara ilmiah apa segala macam. Terus berdebat gitu di kandangnya Robita Alawiyah, apa yang didebatin? Apa yang didebatin? Hah? Supir delman, debat kusir. Iya, mau debatin apa? Ntar yang ada di sana pada main gaple nih gitu. Mau debatin apaan gitu. Terus susunan acaranya juga kagak tahu kan, apa segala macam. Kalau misalnya kita pengen bikin ini kan, nih pembicaranya ini, ntar jam 12 malam istirahat, sholat, makan, ini, bahas ini, materinya ini, pembicaranya ini, moderatornya ini, begitulah yang namanya forum debat tuh mestinya tuh kayak begitu. Sekarang tiba-tiba bikin tuh di channel yang kagak jelas tuh, Nabawi TV, pakai bawa-bawa masjidnya Rasulullah lagi. Semuanya tuh diidentikin sama Rasulullah tapi palsu, tapi fake gitu loh. Jadi gini, dulu kan pernah ada tuh ya, ada Yahudi tuh pengen nyolong tubuhnya Rasulullah tuh. Ternyata Rasulullah tuh datang langsung ke khalifah di situ tuh. Ini ada yang mau nyolong tubuh gue gini. Akhirnya tuh Yahudinya ketangkep, akhirnya Yahudinya dimatiin. Semua tuh yang pengen ngejelekin Rasul. Apalagi nih sekarang nih, Rasul tuh gregetan banget. Bukan masalah jasadnya doang yang dijelekin. Sekarang itu tuh akhlaknya semuanya apa segala macam tuh, Rasul tuh lagi dijelekin gitu. Ada orang yang aku cucunya Rasulullah tapi menghomowin santrinya, tapi ngemprut bininya, tapi nipu makam, tapi nipu sejarah, tapi jadi pengkhianat bangsa Indonesia, tapi jadi centengnya, tapi jadi kolonialisme. Itu kagak masuk di Nurul gitu loh ya, kalau menurut gue. Jadi emang mulai dari sekarang ya, udahlah. Ya entar juga Muhyiddin juga banyak yang sadar. Jadi banyak peneliti juga kan ngomong Muhyiddinnya dia tuh banyak yang nyusut gitu. Bahkan gue tadi lihat tuh di sosial media gue tuh ya, alhamdulillah dengan adanya tesis ini nih, per orang Habib itu udah ada jadwal 7 tahun ke depan. Iya, jadwal dijirain kuburan bapak moyangnya sendiri, bukan jadwal ceramah. Mana ada orang yang mau ceramah sama dia, kecuali nggak goblok-goblok banget gitu. Jadi gitu ya dari gue Bang Jaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iseng aja.